Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita bergambar. Di konten cerita bergambar kita hari ini, saya akan menggambarkan sebuah cerita tentang SCP-173, salah satu makhluk SCP Foundation yang sangat menyeramkan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan konten cerita bergambar dari channel Fauzi NCN. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. SCP-173 merupakan salah satu makhluk yang ditahan oleh SCP Foundation. Makhluk ini tergolong ke dalam kelas Euclid. Bagi teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kelas Euclid. Jadi, setiap makhluk, benda, ataupun objek yang disimpan oleh SCP Foundation, selain diberi nama berupa kode, mereka juga dikelompokkan berdasarkan beberapa tingkatan kelas, yang mana setiap kelas menyatakan seberapa sulit makhluk tersebut ditangkap dan seberapa berbahayanya makhluk SCP tersebut. Sampai saat ini, ada 5 tingkatan kelas utama di SCP Foundation, salah satunya yaitu kelas Euclid. SCP yang menempati tingkatan Euclid ini adalah SCP yang sifatnya masih tidak dapat diprediksi atau sifatnya masih belum diketahui, sehingga membutuhkan pengamanan yang sangat baik dari SCP Foundation. Selain kelas Euclid tadi, setidaknya masih ada 4 kelas penggolongan makhluk SCP yang dilakukan SCP Foundation, diantaranya itu kelas Safe, kelas Euclid, kelas Keter, kelas Thaumiel, dan yang terakhir adalah Denaturalization. Nah, untuk kelas-kelas SCP yang lainnya mungkin akan kita bahas pada kesempatan atau video lain. Sekarang kita lanjut kembali ke SCP-173 tadi. SCP-173 awalnya dipindahkan ke dalam SCP Foundation pada tahun 1993. Namun asal-usulnya masih belum bisa dipastikan dengan jelas. Tubuh SCP-173 terbentuk seperti patung manusia dengan kaki dan tangan yang pendek, namun dengan tubuh yang panjang, sehingga ukurannya terlihat cukup besar, hampir seukuran manusia normal. Tubuhnya terbuat dari campuran beton dengan kerangka besi yang dicat dengan menggunakan cat berwarna seperti kulit manusia, dan di beberapa bagian tubuhnya terdapat bercak merah seperti darah dan daging manusia. SCP-173 mampu bergerak dengan sendirinya. Namun, ada yang unik dari cara bergerak SCP-173 ini. Dia hanya akan bergerak ketika sedang tidak diperhatikan ataupun dilihat. Bahkan, jika kita melihat SCP-173 dan kemudian mengedipkan mata, walau hanya 1 detik saja, SCP-173 akan berpindah dari posisinya semula dan mendekati posisi orang yang mengamatinya. Ketika seseorang melihat SCP-173 dan kemudian mengedipkan matanya, maka orang tersebut akan mendengar suara mirip seperti suara batu yang bergesekan dengan lantai. Suara ini merupakan pertanda SCP-173 sedang bergerak. Dan ketika orang tersebut membuka mata, dia akan menyaksikan SCP-173 sudah berdiri semakin dekat di depannya. Meskipun tubuhnya terbuat dari bahan yang berat, SCP-173 ini mampu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan, dalam satu kedipan mata saja, dia sudah bisa berpindah beberapa meter dari posisinya semula. SCP-173 biasa membunuh manusia dengan cara yang sama, yaitu mendekati mereka secara diam-diam saat tidak diperhatikan, dan ketika sudah berada pada posisi yang sangat dekat, SCP-173 akan langsung mematahkan leher korbannya. Karena kekuatan dan kecepatan pergerakannya ini, SCP-173 dikurung di suatu ruangan dengan dinding yang sangat tebal. Setidaknya, selama proses penahanan dan pengurungan SCP-173 ini, sudah banyak korban dari staf SCP Foundation yang berjatuhan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai sifat dan kekuatan dari SCP-173 ini.
Guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak, maka SCP-173 ini dikurung di suatu ruangan di SCP Foundation, yang mana ruangan tersebut tidak dapat dimasuki oleh siapapun kecuali telah diberi izin oleh atasan dari SCP Foundation itu sendiri. Selama ditahan di SCP Foundation, bagian tubuh SCP-173 terus saja mengeluarkan zat aneh dengan warna yang mirip seperti besi berkarat. Setelah diteliti, zat tersebut ternyata terbentuk dari kotoran dan darah. Suatu hari, karena zat ini terus saja keluar dari tubuh SCP-173 dan memenuhi ruangan tahanannya, SCP Foundation menugaskan stafnya untuk membersihkan sel tahanan tersebut. Petugas pembersih tersebut terdiri atas 2 orang yang memiliki tugas yang sama dan saling bergantian. Salah seorang staf akan mengumpulkan kotoran dan yang lainnya akan menatap SCP-173 agar dia tidak bergerak. Mereka akan bergantian melakukan tugas pengawasan, dan ketika salah satu dari mereka ingin berkedip, maka yang lainnya harus bertugas mengawasi SCP-173. Hal ini bertujuan agar tidak ada celah bagi SCP-173 untuk bergerak. Awalnya, metode ini terlihat berhasil. SCP-173 sama sekali tidak bisa bergerak karena terus diawasi. Pada saat tugas hampir selesai, staf yang sedang bersih-bersih tiba-tiba saja mendengar suara orang bersin, yang ternyata itu adalah suara temannya yang sedang bertugas mengawasi SCP-173. Sontak, dia teringat hal yang dipelajarinya di sekolah, bahwa manusia tidak akan mungkin bisa bersin dalam keadaan mata terbuka. Dan benar saja, saat dia berbalik, ternyata temannya tadi yang bertugas mengawasi SCP-173 telah meninggal dengan keadaan leher yang sudah dipatahkan oleh SCP-173. Karena dia merasa sangat ketakutan, dia bahkan tidak sempat untuk kabur dari tempat itu. Sebelum sempat dia mengedipkan mata, ternyata lehernya juga sudah dipatahkan oleh SCP-173 menyusul temannya. Semenjak kejadian itu, SCP Foundation memutuskan setidaknya dibutuhkan 3 atau lebih petugas untuk membersihkan sel tahanan dari SCP-173 ini, agar ketika salah seorang melakukan tugas pembersihan, akan ada banyak staf lainnya yang mengawasi SCP-173, sehingga SCP-173 tidak akan bisa bergerak sedikit pun. SCP-173 ini memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik. Bahkan dia mampu bertahan menghadapi SCP-682. SCP-682 adalah monster kadal yang sangat sulit dimusnahkan dan memiliki regenerasi yang luar biasa. Jika teman-teman ingin mengetahui tentang SCP-682 ini, bisa menontonnya di video saya sebelumnya, atau bisa cek di link deskripsi pada video ini. Kembali ke pertarungan antara SCP-173 dan SCP-682. SCP Foundation mengatur pertarungan antara SCP-173 dan SCP-682 ini dengan tujuan untuk menguji tingkat ketahanan dari SCP-173, dan hasilnya cukup mengejutkan, di mana pada saat tes atau eksperimen berlangsung, terlihat SCP-682 sempat merasa ketakutan melihat SCP-173, karena ketika dia berkedip, SCP-173 akan selalu mematahkan lehernya berulang kali. Namun kengerian dari SCP-173 tidak hanya berhenti sampai di situ saja. SCP-173 memiliki kemampuan untuk dapat bereproduksi dengan menciptakan kloningan yang mirip seperti dirinya. Seiring berjalannya waktu, SCP-173 ini terus saja bereproduksi dan menciptakan kloningannya, sehingga pada akhirnya ada 61 makhluk kloningan
dari SCP-173 ini. Mereka bersama-sama berhasil membobol tahanan dan melarikan diri ke sebuah kota. Kota tersebut mendadak kacau, terjadi pembantaian di mana-mana. Semua warga yang bertemu dengan SCP-173 akan langsung dibunuh oleh SCP-173 dengan cara dipatahkan lehernya. Seluruh warga kota di lockdown. Tidak ada yang diperbolehkan keluar rumah. Setiap warga dijemput dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Setelah semua warga dievakuasi, kota tersebut akhirnya dihancurkan dengan menggunakan bom atom yang dijatuhkan dari pesawat. Dan hanya menyisakan satu buah tubuh asli dari SCP-173. Dan dia kembali ditahan di SCP Foundation dengan pengawasan yang jauh lebih ketat. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang SCP-173 ini. Seperti biasa, saya tak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa SCP ini hanyalah suatu cerita fiksi belaka dan tidak nyata. Semua tokoh, nama tempat, dan lain sebagainya adalah suatu kebetulan yang dibuat demi hiburan semata. Ambil sisi positif dari cerita ini dan buang buruknya. Jika teman-teman terhibur, bantu like dan share video ini agar kami tetap semangat dalam membuat konten cerita bergambar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia atas dukungannya. Nantikan konten video cerita bergambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.